Kembali lagi bertemu dengan saya, Doni Barasa dalam podcast kehidupan. Tapi kali ini kita kayaknya berbicara tentang pendidikan dan kehidupan anak remaja. Di samping saya ada bintang tamu. Kita perkenalkan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laures William. Umur saya berumur 14 tahun sekarang. Saya sekolah, saya salah satu siswa di sekolah Kaliban. Dia terlalu kaku kayaknya berbicara. Santai aja, santai aja. Kita ngobrol-ngobrol biasa saja lah. Kamu dipanggil siapa? Saya biasanya dipanggil Ares, Mister. Aras. Ares. Ares. Ya. Kita panggil Ares ya. Tapi kalau saya manggil dia Lauren. Loren ya. Laures. Lores ya, Lores Ya, ya. Lores lah ya. ya Mister. Bisa panggil Lores aja. Lores sekarang kelas berapa tadi? Kelas 8. Kelas 8. Sekarang sekolah di mana? Saya sekarang sekolah di Kaliban, Mister. Kaliban di Kota Batam ya. Ya. Umur tadi berapa umur? Umur saya 14 tahun. Ya tadi kan dia memperkenalkan diri terlalu lengkap jadi kurang. Kayaknya dia ini baru pertama kali diundang ke podcast ya. Ya, Atau pertama udah kali. ya santai aja kayak Mister duduk santai gitu. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang kenapa Mister undang kamu ke sini atau kita ngobrol tentang podcast kehidupan. Mister itu pengen tahu tentang kehidupan anak remaja seumuran kamu lah gitu. Yang udah berumur 14 tahun ya. Ya, Mister. Kira-kira nih, langsung aja kita ke masuk intinya ya penonton ya, yang mendengarkan juga, yang seumuran dengan Lores juga kita belajar bersama. Yang punya anak sebesar Lores kita juga mau tahu curhatan mereka ini apa sebenarnya. Oke, langsung ya. Ya, Mister. Kenakalan apa yang pernah kamu lakukan waktu kamu SMP lah? Kenakalan yang menurutmu masih wajar lah. Menurut saya yang wajar itu yang paling pertama mungkin umum di setiap sekolah, yaitu Ah, berantem, Mister. oh berantem ya. Ya, berantem. Setelah berantem, kemudian yang kedua itu kalau di lingkungan-lingkungan sekitar itu mungkin merokok, Mister. Merokok. Kenakalan yang saya lakuin, yang saya Nggak apa-apa kamu ngomong kayak gini di depan kamera gini. Nanti mantau bapak nonton pula. mama bapak udah tahu, Mister. Dia maklum gitu. Bukan maklum, tapi memang saya nyobain itu ketahuan. Jadi dimarahin, diberi nasihat bahwa rokok itu untuk seusia saya sekarang masih nggak baik. Nggak baik ya. Berarti kalau sosial bapak baik rokok ini. Ya seusia bapak lah, sekitar 30 tahun ke atas baru dibolehin gitu, Mister. Oke, bagi penonton lah. Menurut kalian merokok itu baik atau tidak lah? Nanti di kolom komentar bisa dijawab lah ya. Oke. Tadi berantem ya. Ya berantem. Kenapa apakah memang berantem ini membuktikan kamu nakal atau memang itu pembelaan diri? Bukan pembelaan diri sih, Mister. Jadi, Kalau nakal juga nggak tentu. Mungkin karena emosi dari kita sendiri yang nggak eh, bisa menahan. Misalnya nih, ada teman kita yang mengejek. eh, Kita nggak bisa menahan emosi kita, Mister. Jadi kita ke bawah emosi, makanya di sanalah terjadi. Pastinya itu dari cekcok mulut, habis cekcok mulut baru main tangan, Mister. oh gitu. Berarti eh, kami ini memang tenang ngomongin tentang kenakalan remaja saat ini ya. Jadi salah satu katanya berantem, kemudian merokok ya. Iya, Mister. Masih ada lagi nggak selain dua ini? Mungkin omongannya, Mister. Banyak bahasa kasar yang keluar, yang nggak sewajarnya diucapin. Kira-kira kamu kan sebagai anak remaja saat ini. Iya, Mister. Kenapa anak remaja melakukan hal tersebut? Menurut kamu lah gitu. Yang pertama itu biasanya disebabin faktor keluarga. Faktor Yang keluarga. ya misal faktor keluarga bisa terjadi karena keluarganya memang kalau semisalnya anaknya sering ngomong kasar Ah, diwajarin, jadi ya ya udah maklumin aja, mungkin udah anak SMP kali gitu misal, jadi mereka kebawa sampai sekolah. berarti tadi berantem, merokok, kata-kata yang dikeluar dari mulutnya nggak sopan ya. Ya misal. Lebih kayak memang apa ya, sering mulutnya mengeluarkan kata-kata hewan atau kata-kata bagian tubuh manusia gitu ya. Iya, Kamu termasuk melakukan itu nggak yang ketiga itu? saya termasuk. Kira-kira bisa nggak diperbaiki? Bisa perbaiki asalkan ada niat tersendiri yang memang memicu buat perbaikan diri. Gitu gitu. Karena kan Mister juga sebagai seorang pendidik, guru, kadang kewalahan juga dengan
kenakalan-kenakalan anak remaja saat ini yang notabene itu masih kecil menurut Mister. Kayaknya dia baru tamat SD lah ya, umur-umur 11, 12, 13, 14 tahun seumuranmu. Kadang di luar logika Mister juga sebagai orang dewasa melihat kenakalan itu. Makanya Mister, kenapa Mister undang Lores di sini biar Mister semakin tahu apa penyebabnya sebenarnya gitu. Kayak misalkan kayak berantem tadi penyebabnya karena emosi ya. Iya. Kemudian kayak merokok itu kenapa sebenarnya? Rokok itu yang paling pertama faktor lingkungan sih, misal lingkungan Hmm. keluarga yang paling pertama. Yang berawal dari bisa jadi keluarga sama pertemanan. Yang biasanya memengaruhi itu teman. Teman ya. Ya, mengajak mereka kan dapat mencoba. Jadi mengajak kita buat mencoba. Coba rokok juga ya. Ya, karena rasa penasaran kita itu. Rasa penasaran yang membuat kamu mencoba untuk merokok gitu. Nah, Iya, setelah kamu merokok apa yang kamu rasakan? dalam rokok yang saya rasakan nggak ada misal. Cuman sebatas manis-manis di mulut aja. Atau kelihatan lebih ganteng atau lebih keren gitu kalau merokok gitu menurut kalian? Itu kalau bagi saya sendiri pertama kali memang keren, tapi setelah saya sadar dari ngerokok itu udah nggak keren lagi misal. Berarti sekarang nggak merokok lagi. Udah nggak. Nah, kenapa seperti tadi? Itu kayak lingkungan. Kalau yang kata-kata yang jelek dari mulut anak-anak remaja saya ini kenapa kira-kira? Karena pendidikan dari ortu sih misal. Oh iya, tadi udah disampaikan ya. Selain pendidikan orang tua lah. Selain pendidikan orang tua, faktor lingkungan juga karena pertemanan biasanya. Teman kita kan sering ngucapin bahasa kotor lah. Jadi kita terpengaruh, ya udah mereka ngucapin. Jadi menurut kita tuh masa kita nggak boleh ngucapinnya. Karena gampang banget ngucapinnya jadinya kan. Iya Kayak misal. kayak biasa saja gitu, nggak ada hal-hal kayak tabu gitu jadinya. Iya, nggak kayak ada penahan gitu. Oke lah. Berarti kalau Mister sebagai seorang pendidik, ya seperti kamu bilang tadi lingkungan kan. Iya misal. Cara yang untuk solusinya adalah mencoba untuk eh, menjaga atau membatasi pertemanan. Bertemanlah sama orang-orang yang tanda tanda kutipnya berbahasa yang baik, bersikap yang sopan dan santun. Kemudian bisa juga menekankan khususnya yang tinggal di kota Batam lah ya, anak-anak muda yang seumuran Lores, yang umur-umur tingkat SMP, SMA, ikut komunitas-komunitas yang positif. Kamu ada ikut komunitas nggak? Ada, saya mengikuti komunitas yang bernama Komunitas Kita Bisa ini. Coba ceritakan dulu. Mister penasaran juga nih, komunitas kita bisa ini seperti apa gambarannya? Nggak apa-apa ya, nanti mungkin garis besarnya saja dulu kita bahas. Jadi komunitas ini dibentuk buat mengatur sikap-sikap setiap anak-anak sekolah lah supaya cara berbahasa mereka supaya lebih baik atau enggak wawasan mereka supaya lebih meluas lah dari lingkungan sekolah aja. Jadi kalau ada orang-orang muda atau anak remaja di Kota Batam yang mau ikut gabung dengan komunitas kita bisa dihubungi ke siapa? Untuk bergabung bisa dihubungin ke Mister Barasa dan juga beberapa teman-teman dari anggota saya. Oh, teman-teman Anggota tim, komunitas. ya, komunitas. Oh gitu. Bisa nggak disebutkan nomor WA-mu biar nanti orang WA samamu kalau ada yang mau gabung di komunitas kita bisa. Boleh, boleh. Coba sebutkan lah. Sebutan 0895 20 34 1901. Itu nomor WA saya. Boleh Jadi, di-save ya. jadi kalau yang mau gabung bersama komunitas kita bisa boleh dihubungi Lores. Tujuannya tadi komunitasnya biar kita berkumpul untuk melakukan hal-hal yang positif ya Iya, Mister. dan mengembangkan bakat setiap anak dari komunitas itu. Berarti itu salah satu ya. Memang. Oke, ini bisa tanya ini. Selain yang tiga tadi ya, tadi kan kamu sampaikan ada berantem, ada merokok, ada mengucapkan kata-kata yang tidak baik dan sebagainya gitu. Nah, bisa udah mulai lihat juga suka-sukaan di anak remaja. Kira-kira pandangan Lores sebagai seorang siswa yang tingkat SMP itu bagaimana? Pandangan tentang apa dulu? Suka-sukaan. Oh, berarti Nah, cinta ya? ya kalau misalnya bilang cinta terlalu dewasa ya. Tapi kalau kalian anak remaja bisa bilang suka-sukaan aja lah. Suka ke lawan jenis. Gitu. Jangan suka ke sesama jenis. Kenapa kira-kira? Pandangan saya kalau menurut suka itu
wajar karena bagi anak SMP itu wajarnya di mengagumi saja. Kalau untuk semisalnya berhubungan yang artinya itu pacaran, itu menurut saya gimana ya Mister? Udah nggak sesuai. Seharusnya di masa SMP ini anak-anak masih berkawan, berceria, mau sesama jenis atau enggak, itu pasti berkawan semua. Berarti sukanya sewajarnya. Ya, Kagum sewajarnya. lah ya. Ya, kagum. Kagum ngelihat dia mungkin cantik, ngelihat dia pintar gitu ya. Iya. Nah, Lores pernah nggak mengagumi orang lain atau kagum dengan seseorang? Pernah Mister. Atau masih saat ini masih ada yang kagum nggak? Saat ini masih ada yang dikagumi. Coba kenapa kamu kagum sama dia untuk saat ini? Untuk Apa yang saat membuat ini, kamu, "Wih, aku kagum nih orang, aku suka nih lihat orang ini." itu mungkin karena dari kecantikannya sih Mister. Cantik. Ya, kecantikan. Terus dia memang baik lah di sekolah itu. Oh, satu sekolah. Iya. Oh gitu. Oke. Ada nggak yang mau disampaikan ke dia gitu? Nggak apa-apa ya kan? Maksudnya Mister bukan mau menjodoh-jodohkan juga kan? Kagum berarti tanda kutipnya lebih ke kita mengagumi dia. Artinya kadang orang itu menjadi penyemangat untuk kita biar lebih semangat belajar kan? Iya, Biar Mister. lebih semangat datang ke sekolah kan? Iya. Ada nggak yang mau disampaikan ke tanda kutip orang tersebut? Ya kan dia nggak tahu juga. Kan kami Mister juga nggak tahu lo siapa. Kayak gitu loh. Agak sedikit malu Mister buat nyampainya. Oh, tumben kamu malu biasanya malu-maluin. Kali ini agak sedikit malu. Karena banyak nonton nanti ya. Iya, pasti. Tapi sering ketemu juga lah ya. Sering-sering. Ya bagus. Artinya Mister mendukung dalam tanda kutipnya berteman sewajarnya. Kenapa dengan kamu mengagumi seseorang di sekolah itu membuat kamu semakin rajin datang ke sekolah. Iya. Kayak penyemangatnya gitu loh. Penyemangat Nggak buat mungkin datang ke sekolah. nggak mungkin kamu datang ke sekolah itu karena di sana ada guruku yang gini galak gini, nggak mungkin kan. Pasti karena ada orang lain yang kamu kagumi selain memang keinginan untuk belajar. Iya. Ya Mister dukung lah segala sesuatu yang baik untukmu. Ya, Mister. Lores, sebenarnya cita-citamu apa sebenarnya? Impianmu itu apa? Cita-cita saya itu presiden. Mister. Presiden? Iya. Mau nyanyi Pak Prabowo ya? Iya, iya. Wih, mirip ya. Tahu nggak jargonnya Pak Prabowo apa? Apa Mister? Apa ya kemarin ya? Waktu pas dia kampanye itu lawan paslon 1 dan 3 itu dia, oh, yang tabrak-tabrak mas apa? Oh, itu lagunya. Ya, dan diubah dia apa namanya? Gemoy ya? Iya, iya, gemoy-gemoy. Gemoy kan. Terus ada jago mereka itu yang tanda kutip jadi lebih menasional itu. Jadi mereka anak-anak suka nari-nari lagu-lagu itu. Ya, selain gemoy dan sebagainya. Berarti mau jadi presiden. Mau Mister. Berarti kamu suka menjadi seorang pemimpin. Iya, suka. Menurutmu pemimpin itu apa sebenarnya? Pemimpin tuh orang yang dalam bijaksana itu mengambil keputusan. Bijaksana dalam mengambil keputusan. Ya. Berarti sekarang Laures sudah jadi seorang pemimpin nggak? Kalau untuk jadi pemimpin sekarang di keluarga saya masih belum. Tapi kalau untuk sekolah, sekarang saya berjabat sebagai ketua OSIS yang baru, Mister. Ketua OSIS di sekolah Kaliban. Oke. Ketua OSIS ya? Iya, Mister. Program apa yang paling bagus menurutmu yang kamu buat? Untuk program mungkin perkumpulan setiap anggota OSIS, Mister. Kumpul gitu ya? Iya, berkumpul di suatu tempat. Gitu. Jadi kita bisa saling men-sharing satu sama lain pengalaman kita. Oh gitu. Berarti semakin sering bertemu semakin baik ya? Iya, Mister. Jadi pernah nggak kamu dalam memimpin itu terjadi bentrok atau terjadi perselisihan? Mungkin untuk saat ini enggak, Mister. Tapi dulu pernah? Tapi dulu pernah sekali sebagai ketua kelas. Pernah ketua kelas juga ya? Pernah. Ketua kelas, ketua OSIS. Ya. Menurutmu apakah pemimpin itu selalu disukai atau tidak? Enggak juga, Mister. Pasti akan ada selalu yang benci ya? Iya, selalu ada. Sebagus apapun kita pemimpin. Pasti. Semoga kita doakan Laures menjadi presiden untuk rakyat Indonesia tahun-tahun berikutnya menggantikan Pak Prabowo dan entah siapapun nanti. Amin. Mister. Namanya Laures William. Ya, nanti tahu benar-benar dia menjadi presiden Republik Indonesia kan kita mendoakan yang terbaik untuk Laures lah. Amin, Mister. Ya, bisa mau tanya lagi nih.
silakan Mister. Guru yang menurutmu paling menginspirasi, tak perlu disebut nama pun boleh, mau disebut nama juga boleh, baik di sekolah SD dulu pun bisa, di SMP pun boleh, menginspirasimu menjadi lebih baik gitu. Mungkin Mister Barasa sih yang Coba, menginspirasi saya. kenapa? Dari yang saya lihat itu kerja kerasnya Mister. Kerja kerasnya sama ke apa ya, ketegasannya Mister. Tugasan. Ya, Itu jadi menginspirasi kamu juga ya. dia menginspirasi saya. Ada yang nggak mau disampaikan sama Mr. Barasa? Untuk yang disampaikan ya. Iya, iya. Semoga bisa terus menjadi inspirasi saya sih. Terima kasih. Artinya semua sama-sama belajar lah. Iya Mister. Lores belajar, Mister juga belajar. Oke lah. Kalau kayak gitu ke orang tua lah. Kan orang tua nggak ada di sini kan. Ya. Kira-kira untuk Bapak apa yang mau disampaikan? Mama untuk apa disampaikan gitu? Sebagai anak yang berbakti kan udah mulai berubah nih. Nggak nakal lagi kan? Iya enggak. Doakan ya teman-temannya biar dia nggak nakal lagi ya. Ini. Udah ketua OSIS lagi. Apa? Kalau untuk orang tua lah. Untuk papa tersendiri bisa lebih apa ya, memberikan saya kebebasan lah Mister. Kebebasan yang positif ya. Iya Mister. Oke. Kalau untuk mama, saya kadang selalu diomelin Mister. Oh, Karena nggak ngelakuin sesuatu. Kalau saya ngelakuin sesuatu, terus juga tetap diomelin. Karena dibilang, kamu udah kerja ini malas-malasan, nggak niat gitu Mister. padahal udah berusaha juga ya. Iya udah. Kadang kesel juga ya. Terkadang sih Mister. Cuman rasa kesel saya biarin aja udah. Soalnya nggak sebanding sama rasa sayang mama saya. Iya benar ya. Kadang kita harus maklum lah, orang tua mungkin capek dan banyak kerjaan, tetapi ya ingatlah bahwa orang tua itu melakukan yang terbaik untuk kita juga anaknya. Iya. Nah untuk kakak ada nggak bisa sampaikan? Untuk kakak, jangan ngomel-ngomel terus lah. Saya sebagai adiknya capek, disuruh ini itu selalu jalan. Kalau nggak jalan, diomelin. Oh gitu. Ada lagi selain kakak masih ada abang ya? Ya masih ada abang. Abang juga mau disampaikan nggak? Kalau untuk abang, janganlah iseng-iseng ke adiknya. Oh, kamu ada paling kecil ya? Iya. Ya, oke lah. Ada lagi yang mau disampaikan untuk teman-teman sebelum kita tutup podcast kita pada video ini? Untuk teman-teman, kalau bisa perbaikin sikap kalian semua. Saya juga perbaikan sikap, kalian juga supaya menjadi lebih positif lah dalam mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Itu aja sih Mister. Kalau saya, pesan saya untuk yang nonton, apalagi yang berumur tingkat SMP dan SMA, mari kita bergabung dengan komunitas Kita Bisa, ya kan? Iya bisa. Kita sama-sama berkembang ke hal yang baik dan positif. Kita mengembangkan potensi yang kita punya dan kita akan sukses bersama di komunitas Kita Bisa. 1, 2, 3, Go. Thank you, Lores. Thank you Mister.